Halo semuanya, mari berkenalan sama aku yuk. Perkenalkan, nama saya Ida Wijayanti, mahasiswa asistensi mengajar MPKM. Boleh aja panggilnya Bu Imel atau Bu Mel ya. Saya mahasiswa asistensi mengajar MPKM dari UIN 1 Tulung Agung semester 5. Yuk kita belajar bersama tentang struktur dan fungsi organ sistem pencernaan makanan pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem pencernaan, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan, peserta didik menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan, peserta didik menjelaskan antara jenis makanan dengan proses pencernaan. Yuk kita belajar bersama. Pembelajaran hari ini menggunakan media 3 dimensi. Yang pertama, ini adalah penampilan tubuh manusia. Nah, ada struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia gitu dari organ-organnya, dan makanan yang kita konsumsi setiap hari akan masuk ke dalam sistem pencernaan untuk dicerna oleh tubuh. Bagaimana sih prosesnya? Yuk kita bahas. Di sini nampilin organ sistem pencernaan manusia dari atas sampai ke bawah, yaitu dari mulut sampai ke anus, dan ini organ-organnya bisa dilihat ya. Yang kita kaji organ sistem pencernaan manusia itu, poin pertama organ pencernaan utama, poin kedua adalah organ pencernaan tambahan. Organ sistem pencernaan manusia ada yang utama sama tambahan. Yang organ pencernaan utama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan tambahan itu ada kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim, itu adanya di organ hati sama pankreas gitu. Oke, kita kaji dulu organ pencernaan utama. Nah, di sini ada rongga mulut. Terdapat dua proses pencernaan makanan, yaitu pencernaan mekanis sama kimiawi. Nah, di sini ada mulut, itu adanya gigi, lidah. Pencernaan rongga mulut itu ada mekanis sama kimiawi. Kalau mekanis itu di gigi dan lidah. Nah, peran gigi itu mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelan. Sedangkan lidah itu fungsinya menelan, mendorong, mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa, dan dibantu oleh kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu pencernaan kimiawinya yaitu mengandung enzim pektialin. Enzim pektialin itu memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Nah, di sini ada ilustrasi kerongkongan, dan kerongkongan seperti yang ada di tubuh manusia yaitu saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik atau memutar-mutar atau meremas-remas. Selanjutnya ada lambung, yaitu kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Terdapat dua proses pencernaan, itu ada pencernaan mekanis sama kimiawi. Pencernaan mekanis berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik seperti meremas-remas. Sedangkan pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambungnya mengandung asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Selanjutnya ada usus halus, itu saluran terpanjang pada sistem pencernaan, terdapat sampai 6-8 meter loh pada tubuh kita, dan makanan diproses secara kimiawi di usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari itu muara dari dua saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Sedangkan jejunum itu usus kosong, terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Dan yang terakhir itu ileum, itu usus penyerapan, terdapat jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus seperti yang ada di gambar itu. Selanjutnya ada usus besar, fungsinya itu mengatur kadar air pada sisa makanan.
terjadi proses pembusukan sisa makanan pada usus besar. Dan yang terakhir itu anus, yaitu bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Oke, yang poin kedua ini ada organ pencernaan tambahan. Oke, yang pertama ini ada hati atau organ hati. Itu kelenjar terbesar dari tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam, empedu, bilirubin, dan elektrolit. Organ selanjutnya ada pankreas, itu menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat berikut. Yang pertama, enzim amilase itu fungsinya merubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua ada enzim tripsin, itu perombak protein menjadi asam amino. Yang ketiga ada enzim lipase, itu fungsinya merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan itu semua pemaparan materi tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.